Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, ya hitunglah kiamat itu akan terjadi, tanda-tanda kecilnya dengan lahirnya aku, kemudian diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Lahir, diutus, dan meninggal. Kemudian beliau mengatakan tanda-tanda kiamat kecil juga adalah terbukanya pintu fitnah yang masuk di setiap rumah penduduk Madinah. Dan ini ulama mengatakan sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal sebagai orang yang selalu menyimpan rahasia Nabi itu, pernah Umar bin Khattab berkata, "Wahai Hudzaifah, fitnah itu kapan terjadi? Yang Nabi bilang tanda-tanda kiamat tuh." Kata Hudzaifah kepada Umar, "Wahai Amir Mukminin, tidak usah Anda takut, karena Anda adalah pintunya. Anda adalah pintunya, karena fitnah itu terjadi pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia. Seperti terjadi terbunuhnya Utsman, perang antara Ali dengan Aisyah, perang antara Ali dengan Muawiyah, kemudian terbunuhnya Ali. Maka itu terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah naik di atas sebuah batu, kemudian beliau berkata, "Sungguh demi zat yang ubur-uburku dalam genggamannya, aku melihat fitnah-fitnah ya, di depan-depan rumah setiap masyarakat Madinah yang siap masuk ke rumah mereka." Dalam riwayat ini dikatakan kalau terjadi fitnah itu, maka patahkanlah pedang-pedang kalian, masuklah ke rumah-rumah kalian, dan lebih fokus beribadah secara pribadi. Jangan ikut-ikutan. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil juga termasuk adalah tersebarnya Islam ini ke seluruh penjuru timur dan barat. Dan ini terjadi juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Persia runtuh di zaman Umar, sebagian besar wilayah Romawi runtuh, dan Islam akhirnya menyebar. Ini tanda-tanda kiamat kecil yang kelima. Tanda-tanda kiamat kecil yang keenam, terjadinya fitnah di wilayah haram, pembantaian di wilayah haram. Dan ini sudah terjadi ya di Saudi. Ada satu suku Arab waktu itu, dan pimpinannya masuk ke Masjid Haram dan membunuh jemaah haji. Ini saya tidak terlintas tahun berapa, tapi terjadi ya di abad ke-19an Masehi lah, 1900-an itu terjadi. Itu ada pembantaian besar-besaran. Kemudian termasuk tanda-tanda kiamat kecil itu adalah tersebarnya zina. Sampai-sampai kata Nabi SAW, seseorang di antara mereka yang paling baik di zaman itu pada saat zina tersebar itu, dia bilang dia melihat orang lagi bercumbuan, dia cuma mengatakan, "Kalau seandainya kau buat di belakang tembok itu maksimal yang dia bisa lakukan." Dia nggak bisa berhentiin zina itu. Sekarang zamannya nih, orang pacaran sana sini kan, kita lewat pakai mobil, salah itu aja. Nggak ada yang berhenti ingatin, laporin misalnya, nggak. Seperti orang mau ngurus dirinya sendiri. Tersebarnya zina dan dianggap satu hal yang biasa. Dan di sini sebagian ulama hadis mengatakan termasuk penyebab-penyebabnya zina itu. Seperti tempat perzinahan dipasang lampu, dapat izin. Siapa saja bisa mampir, laki-laki kan? Setiap saat bisa mampir. Pakai mobil, mampir, resmi. Pakai lampu, datang, bayar. Zina 1 jam, 2 jam keluar. Tersebar zina. Sementara zina ini berbahaya sekali, dosa besar. Itu terlepas daripada zina yang terselubung, yang terang-terangannya sudah terjadi. Orang jalan sama pacarnya pergi ke luar negeri, tahu, keluarganya tahu ya, ada orang tua bahkan tahu kalau anaknya sama pacarnya lagi di rumahnya berzina, dibiarin karena alasannya kesannya dia dulu juga berzina dengan pasangan hidupnya, toh hidupnya sekarang juga berjalan, padahal dia lupa dengan perzinahan. Pertama, dosa besar. Yang kedua, kalau anak perempuan itu hamil, maka anak yang lahir nanti tidak ada nasab sama laki-laki ini, dan tidak ada hukum waris di antara mereka. Ini jelas. Yang ketujuh, itu tersebarnya minuman keras. Sampai-sampai minuman keras itu diberikan nama selain namanya. Nah, seperti sekarang kan macam-macam ya. Ada bir, tapi sudah diangkat alkoholnya. Alasan. Alhamdulillah orang beriman masih ada susu, masih ada madu, ngapain? Walaupun diganti namanya. Jadi khamar itu semua yang membuat akal manusia keluar dari normalnya, maka masuk narkotika di dalamnya. Jadi bukan harus cairan, tapi bisa bubuk. Kemudian yang kesembilan adalah menyerupainya laki-laki perempuan, dan perempuan menyerupai laki-laki. Jadi perempuan pakaiannya seperti laki-laki, penampilannya, cara ngomongnya, gunting rambutnya. Sebaliknya, ya, laki-laki seperti perempuan, banyak banci. Jadi memang sudah banyak sekali. Kemudian yang ke-10, tersebarnya pemimpin-pemimpin yang zalim, sehingga banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, gitu kan. Yang ke-11, Al-Quran hanya dijadikan sebagai simbol, bukan lagi rujukan. Kemudian yang ke-12, dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir sampai mereka kehilangan wibawahnya. Jadi seperti hadis Nabi bunyinya, akan datang satu waktu nanti di mana
seluruh orang-orang kafir akan mengeroyoki kalian. Sebagaimana al-akala ini bisa berarti serangga, mungkin ulat yang manggil-manggil temannya untuk ngeroyokin makanan. Ada makna yang lain, al-akala ini artinya adalah orang yang mengundang orang lain untuk makan, lalu dia bilang, ayo makan yuk di sini, nampaknya dikeroyokin. Seperti itu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kami waktu itu sedikit jumlahnya sampai kami dikeroyokin. Kata Nabi, enggak, jumlah kalian banyak, bahkan berlipat ganda, tapi kalian seperti buih di lautan. Masih berhubungan dengan pertanyaan sahabat tadi. Jadi ada penyakit yang masuk namanya wahan. Apa itu wahan? Wahan itu cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau orang muslim terus ngekor sama orang kafir, terus khawatir dunia, terus menjadikan mereka idola, udah hilang tuh. Ikut sama mereka takut mati. Kalau ke dokter sakit, aduh nanti bagaimana? Orang mukmin tidak ada urusan. Mau sakit keras, mau sakit apapun tidak ada masalah. Karena begitu dia mati habis tuh semua. Tidak ada urusannya. Dalam riwayatnya dikatakan kalian cinta dunia dan benci atau takut dengan jihad. Jadi ada riwayat mengatakan mati dan ada riwayat mengatakan jihad. Jadi tidak lagi orang Islam yang mau mengangkat simbol jihad, tidak lagi membela agama Allah. Nah ini termasuk tanda-tanda kiamat. Nah ada tanda-tanda yang lain tentunya, tersebarnya maksiat secara umum ya, pelanggaran-pelanggaran agama, kemudian sedikitnya orang yang beribadah. Itu yang ke-13, yang ke-14 itu nanti akan ada generasi buraba, ya, generasi orang-orang yang beriman dianggap asing, dianggap aneh. Puncaknya nanti sebelum tanda-tanda kiamat besar yang belum terjadi itu namanya malhamah kubra antara muslim dengan orang-orang Nasrani. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya, nanti akan terjadi peperangan antara kalian dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar ini orang Nasrani, orang-orang Romawi. Zaman Nabi itu dikatakan Bani Ahmar, orang-orang Nasrani, khusus Nasrani saja. Nah awal kisahnya Nabi ceritakan, kata Nabi SAW, kalian akan bertahaluf. Tahaluf itu akan bekerja sama dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi nggak disebutin siapa itu. Apakah itu komunis, apakah itu, pokoknya ada satu kaum yang kita sama Nasrani ini bersatu, seluruh dunia nih ceritanya nih. Kemudian kita akan bersatu, lalu kita memenangkan peperangan. Muslim sama Kristen ini yang bersatu ini memenangkan peperangan. Pada saat mereka pulang ke negara masing-masing, terjadilah cekcok kecil antara prajurit Muslim sama prajurit Nasrani di negeri Syam, di Damaskus, di ibu kota Syria. Terjadi ribut pada saat itu karena orang-orang Nasrani mengangkat bendera salib sambil dengan bangga mengatakan kami yang memenangkan peperangan. Maka si Muslim ini mengatakan kami juga terlibat, cekcok gara-gara itu. Maka akhirnya terjadi ribut dan mereka perang. Terjadi perang kecil. Kata Nabi SAW, maka Allah menghormati dan memuliakan kelompok Muslim yang ada itu dengan semua mati syahid, terbunuh semua. Lalu di hari kedua ada segelintir umat Islam lagi yang bersatu, lalu Allah hormatin dan muliakan lagi dengan mati syahid, terkalahkan. Hari ketiga berkumpul lagi, terbunuh lagi mereka semua mati syahid. Setelah itu hari keempat seluruh muslimin seluruh dunia bersatu. Nah pada saat itu kata Nabi SAW, maka karena muslimin bersatu semua, orang-orang Nasrani pun bersatu di bawah 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Terjadi peperangan yang Allahu alam berapa lama waktunya, tapi terjadi peperangan besar-besaran. Sebagian riwayat menyebutkan pada saat itu peperangan akan terjadi kembali seperti zaman dulu menggunakan kuda. Ada sebagian ulama yang mengatakan kemungkinan karena besarnya peperangan, jadi mungkin semua yang merupakan sumber daya listrik ini habis. Jadi orang tidak lagi pakai mobil, nggak ada pakai pesawat, nggak ada bensin. Kembali seperti zaman dulu. Allahu alam kita sampai atau tidak, tapi yang jelas itu akan terjadi nanti. Kata Nabi SAW, mereka akan menunggangi kuda-kuda. Lalu kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian menembus Rum. Nah Rum ini sebagian besar ulama hadis mengatakan adalah Vatikan. Pada saat itu iblis ketakutan. Karena dengan menangnya muslimin berarti nanti pendapat yang mengatakan Tuhan punya anak, Allah punya anak, itu kan iblis yang sebarin. Itu akan hilang. Maka dia menjelma jadi manusia, lalu masuk di tengah-tengah muslimin dan dia teriak, wahai muslimin, seakan-akan dia bagian dari orang Islam gitu. Wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di antara kalian, di rumah-rumah kalian. Nah pada saat dia ucapkan Dajjal, kata Nabi SAW, pada saat itu pasukan mujahidin tahu benar ini sudah dekat masanya Dajjal keluar. Dan apa pesan Nabi kalau Dajjal keluar? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu tempat, menghindarlah, selamatkan diri kalian walaupun harus ke atas gunung. Dan jangan seseorang di antara kalian mengatakan iman saya kuat, saya mau lawan, nggak bisa. Ya kata Nabi SAW, bisa saya dia mengucapkan itu, ternyata dia jadi pengikutnya. Nah akhirnya pasukan mujahidin bubar, pada pulang masing-masing ke rumahnya karena ingin menyelamatkan keluarganya. Ternyata pada saat mereka pulang ke keluarganya tidak ada Dajjal, belum keluar. Nah kata Nabi SAW, pada saat itulah Dajjal keluar.
Jadi terakhir tanda-tanda kiamat kecil itu. Lalu Dajjal keluar, tanda-tanda kiamat besar.